Ini adalah data tahun 2016. Jadi Marvel Universe itu jumlah serinya baru 14. Kalau 2020 sampai kemarin terakhir Avengers Endgame ya, itu lebih dari 14, tapi kita pakai data 2016. Jadi cuman segini. Oke, ada yang tanya, Ridwan, Miss, bukannya 52,2 dikurangi 51,3 itu 0,9. Iya, iya benar, Ridwan. Ini tadi ya 0,9 T. 0,9, yang 0,1 tadi yang bawah. Oke, thank you juga yang udah jawab di chat. Nah, ternyata untung 117 triliunnya si Marvels ini total dari 14 seri. Kalau 101-nya Harry Potter ini 8 seri dan seterusnya ya. Nah, kalau kita hitung pakai rata-rata, keuntungan satu film, kira-kira apakah satu film Marvel ini keuntungannya itu paling tinggi? Kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Gimana nih cara menghitungnya? Anyone have idea? Kalau kita mau ngitung rata-rata pendapatan satu film. Kalau Marvel nih 14 film ini totalnya 117 triliun. Kalau satu film berapa ya gitu? Oke. Coba. Oke, ada yang jawab. Oke, gimana? Uja, gimana Uja? Uja jawab di chat tadi. Ya, Miss. Gimana cara ngitung keuntungan satu film? Itu total penghasilan dari filmnya dibagi dengan jumlah serinya. Oke, total. Misalnya yang Gimana misalnya? yang satu itu Miss, yang Marvel. Misalnya yang Marvel Universe, itu kan total pendapatannya 117 triliun. Nah, itu mencari rata-ratanya dibagi dengan jumlah serinya 14. Oke. Berapa nih berarti? 117 bagi 14. Coba Uja hitung. Oke, yang lain boleh sambil bantu hitung ya. 117 dibagi 14. Ini juga belum hitung nih. 8,35 triliun, Miss. 8,35 T. Oke, jadi rata-rata satu film Marvel itu 8,5 T. Oke, thank you Uja. Oke, sekarang Miss kasih waktu kalian hitung pakai kalkulator nggak apa-apa. 2 menit ya, cari rata-rata satu film ini masing-masing berapa, terus kalian jawab pertanyaan, kita jawab pertanyaan nomor 1. Kira-kira film apa yang ada di urutan pertama? Apakah Marvel itu rata-ratanya paling tinggi masih di urutan pertama, atau jangan-jangan ada film lain nih yang rata-ratanya lebih tinggi? Oke, hitung dulu ya semuanya. 2 menit. Oke.
Oke, 2 menit ya, hitung ya. Oke, udah ada yang jawab di chat. Kalian masih punya waktu untuk menghitung. Oke, baru 2 nih yang jawab di chat. Masih ngitung ya. Oke, sambil Miss tanya ya. Ada yang udah ngitung Harry Potter? Berapa Harry Potter? Oke. 12 plus 12 T, ya 12,625. Oke, James Bond berapa guys? Oke, James Bond ini 81,6, filmnya ada 25 ya. Dikit ya berarti ya, 3,264. Miss percaya kalian yang jawab di chat loh. Belum hitung juga. Oke. The Lord of the Rings. Oke, udah banyak yang jawab di chat. 25,7 ada komanya Wildan. 2 Wildan lupa naruh koma 25,7 T. Oke, Star Wars. Star Wars 60 triliun untuk 7 film. Oke, thank you yang udah jawab di chat. 8,57 T. Spider-Man 52,2. Sebenarnya Spider-Man ini punyanya Marvel dulu ya, tapi 10,44. Iya dulu. Kemudian dia dijual. The Fast and Furious. Oke, 7,32 T. Transformer berapa guys? Oke, 12,5 T. Pirates of Caribbean. Oke. 12,275 T. Terakhir, Batman. Oke, 5,44444. Kita tulis 5,4 T. So, film apa yang ada di urutan pertama?
rata-rata penghasilan tertinggi. Ini ya. Ternyata bukan Marvel. Ternyata The Lord of the Rings yang ada di urutan pertama. Oke. TLOTR. Ada singkatannya ya. Jadi, apakah urutan rata-rata pendapatan film sama dengan total pendapatannya? Kalau kalian lihat, apakah kalau kita hitung per judul film? Oke, Miss tanya. Siapa ya yang belum Miss panggil ya? Dimas aja deh, Dimas. Kenapa, Miss? Gimana Dimas nomor 2, Dimas? Urutannya sama nggak? Kalau terus alasannya kenapa? Urutan pakai total, ini rata-rata. Oh, ada suara kucing, Dimas. Pusing, Miss. Aduh. Urutannya sama nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak sama? Kenapa bisa nggak sama total sama rata-ratanya? Karena Miss, kan ini sudah kan semuanya sudah dijadikan rata-rata semua nah urutannya itu beda misalnya sama yang totalnya itu, Miss. Oke. Apa yang membuat beda? Jumlahnya. Jumlahnya, oke, jumlah seriesnya ya. Ya. Kalau Dimas lihat, kenapa The Lord of the Ring ini paling banyak? Karena jumlah seriesnya kenapa di antara yang lain? Paling sedikit. Oke, karena paling dikit. Iya. Rata-ratanya? Rata-ratanya ya 25 triliun. Jadi banyak ya. Oke. Iya, jadi banyak karena pembaginya sedikit. Oke, jadi banyak karena pembaginya dikit. Oke, thank you Dimas. Iya, Miss. Nah, itu tadi kita udah ngobrolin tentang 10 film franchise. Kalau di Indonesia ada nggak ya film franchise? Kalian tahu nggak? Oke, sambil kita beralih ke satu topik lain. Kata Fadil, tukang haji, tukang bubur naik haji, warkop, oke. Apalagi? Nah, ini ya kita beralih ke topik lain dari film. Kita beralih ke topik global warming. Ini ya, pemanasan global. Masih berapa menit? 5 menit. Oke. Nah, ini ada grafik tentang jumlah kadar karbon dioksida, CO2, nama keren kimianya, dari ini ya, tahun 90 ke 98. Oke, negara mana yang jumlah kadar karbon dioksidanya paling banyak? Negara mana nih? Kalau dilihat dari tabel. Oke. Mama Rika, Amerika, USA. Kalian punya banyak sebutan ya.
USA. Oke. Nah, USA ya, di tahun 90 ada 6.000. Oke, Paman Sam. Uncle Sam. Terus naik jadi 6.700 di tahun 98. Oke, nah sekarang ternyata kalau kita hitung, coba kalian hitung dong kenaikannya berapa dari tahun 90 ke 98. Awalnya di angka 6727 jadi 6049. 604. Ups, nah. Coba hitung pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Wait. Chatnya. Nah, 6049. Udah? Oke, 678. Oke, 678 ya. Selisihnya. Ternyata kalau kita hitung dalam persen, itu ternyata 11% tadi. Oke, kenaikannya dari tahun 90 ke 98. So, the question is, ini kita tadi lihat Amerika Serikat ya, Uncle Sam, USA, Mama Rika, apa yang kalian bilang tadi. Tunjukkan perhitungan kalian untuk membuktikan dari mana sih angka 11% ini diperoleh. Ini kan, jadi di tabel itu dia bilang kenaikannya itu 11%. Dari mana angka 11% diperoleh? Oke, itu the last question. 1 menit lagi nih. Oke, ada yang bisa jawab? Kira-kira perhitungan persentase 11% atau yang lain juga dalam persen ini, dari mana sih? Tadi kita udah ngitung nih kalau selisihnya itu 678. Kenapa bisa dibilang di tabel ini 11%? Oke, Miss tunggu ya. Kalau ada satu yang bisa jawab, kita tutup kelasnya. Kalau udah 9.40. Oke, any idea? Kenapa bisa 11%? Oke, Miss bantu deh. Persentase, sorry ya, Miss lebih dikit mungkin. Persentase itu gimana sih? Kayak ada yang jawab di chat. Brain. Oke, Uja, coba Uja. Gimana Uja? Ya, Miss. Gimana ngitungnya? Itu selisihnya dibagi yang tahun berapa itu? Yang tahun 1990 kali 100. Oke, berarti yang mana yang 678 dibagi dibagi 6049 dikali 100%. Oke. 1049 kali 100%. Oke, hasilnya kalau dihitung ini ya. 11 koma-komaan. Oke, 11 koma-komaan kalau di ini. Jadi, thank you Uja. Jadi, cara menghitung presentase itu tadi naiknya berapa dibagi dengan total awalnya berapa dikali 100%. Sebenarnya bisa aja nih ditulis di sini 678. Tapi diubah biar lebih enak dilihat
Jadi 11%. Caranya seperti itu. Nanti kalian buktiin untuk tabel lain gitu ya. Nanti kita bahas next week. Okay, I think that's all for today's everyone. Dari ngomongin film, terus tadi dikit tentang karbon dioksida. So what have you learned? What have we learned today? Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar apa hari ini? Oke, belajar film. Oke. Ada nggak kalian dapat ini? Misal, oh ternyata keuntungan film itu banyak banget ya, sampai ratusan triliun. Ya kan ratusan triliun. Cara mencari presentase. Oke, belajar menghitung. Oke, is there any other question? Film itu keuntungannya bervariasi. Oke. Clear. Okay, if there is no other question, let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okta suaranya. Aduh, lucu banget kalian. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining the class. Thank you for answering the question. Don't forget to submit your today's note. Semoga malam ini Miss bikin submission-nya. Nanti langsung kalian upload. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week everyone. Thank you, Miss. Ya. Terima kasih, Miss. Ya. Maka. Oke, bye everyone. Miss. Bye, Miss. See you next week.